Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara korban di dalam Al-Quran, korban itu dimulai semenjak Nabi Adam alaihissalam tentang kedua putranya yang bernama Habil dan Qabil. Itulah asal muasal korban itu pernah ada dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim naba abna adama bilhaq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Surat Al-Maidah ayat 27. Dan ingatlah ketika ada menceritakan kepada kita semua tentang kedua putranya dengan secara benar, yaitu diperintahkan untuk berkorban di antara kedua putra tersebut, dan salah satu di antara kedua putranya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kurbannya, sementara yang lainnya atau putra yang lainnya tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban ini sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika putranya yang bernama Habil dengan Qabil. Kedua putra ini ingin dijodohkan oleh Adam alaihissalam dengan putrinya atau adiknya. Dan akhirnya salah seorang di antara putra Nabi Adam ada yang diterima korbannya oleh Allah untuk mendapatkan anak Nabi Adam yang wanita, yaitu Iklimah. Kenapa? Karena kurban yang diberikan oleh Habil, kurban yang penuh dengan keikhlasan, kurban yang penuh dengan persiapan, kurban yang memang benar-benar diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kurban adalah bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan tentang pengorbanan Nabi Allah Ismail alaihissalam kepada putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang pada saat itu Nabi Ibrahim ingin mempunyai keturunan. Dia berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Kemudian Allah mengabarkan, fabasyarnahu bighulamin halim, kabarkan doanya Nabi Ibrahim itu akan dikabulkan oleh Allah untuk mendapatkan putra yang sangat penyantun, yang sangat sabar. Tapi perjalanan waktu akhirnya ketika putranya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi sudah besar dan menyejukkan mata Nabi Ibrahim ketika dia sedang bermain, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya yang diabadikan di dalam Al-Quran ayat selanjutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ayat bercerita tentang pengorbanan yang kedua setelah cerita Nabi Adam alaihissalam dengan kedua putranya. Ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada putranya? Wahai putraku, semalam aku bermimpi. Dalam mimpinya aku menyembelih engkau, wahai putraku. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu, wahai putraku? Saat itu Ismail kecil yang mungkin saat itu sedang lucu-lucunya, karena memang anak yang halim, penyantun, penyabar, dan sayang kepada ayahnya, akhirnya mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda, wahai bapakku, kalau memang itu mimpi benar dari Tuhan, maka laksanakanlah penyembelihan terhadap diriku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kelak ayah akan mendapati aku orang-orang yang sabar. Hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kisah. Yang pertama kisahnya Nabi Adam alaihissalam, yang kedua kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah napak tilas perintah Allah berupa pengorbanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan ada juga pengorbanan yang memang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil petik dari kisah ini bagaimana Nabi Adam dengan kedua putranya yang diterima dan yang ditolak kurbannya oleh Allah. Yang diterima tentunya adalah orang-orang yang berkorban dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya putra Nabi Adam yang bernama Habil. Dia mengorbankan seekor kambing atau domba yang saat itu yang terbaik yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara kakaknya Habil yang memang diperintahkan untuk berkorban, tapi korbannya memang beda dengan adiknya. Dia bukan menyerahkan seekor kambing ataupun kibas, tapi dia menyerahkan sesuatu yang bermanfaat untuk Allah, tapi sayang sesuatu yang bermanfaatnya itu adalah bukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah pertama yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian kisah yang kedua tadi adalah bagaimana ketegasan keyakinan seorang anak dari Nabi, dari seorang Rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengajarkan kepada putranya Ismail alaihissalam dengan penuh keyakinan, penuh dengan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diperintahkan Allah untuk mengorbankan putranya. Nabi Ibrahim dengan sabar, dengan ikhlas juga, dan dengan penuh keyakinan menyampaikan hal ini kepada putranya, dan putranya akhirnya pun mengatakan dengan seyakin-yakinnya, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kelak akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar, dan ayahanda termasuk orang-orang yang penuh dengan kesabaran menerima ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban ini sudah ada diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu kisahnya Nabi Adam alaihissalam dan kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang keduanya jarak rentangnya sangat jauh antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim, dan akhirnya Nabi Ibrahim mengorbankan putranya, dialihkan dengan pengorbanan seekor kibas, yang sampai hari ini ketika kita merayakan hari raya Idul Adha diperintahkan kita untuk berkorban seperti layaknya pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya, dan akhirnya diganti dengan seekor kambing atau kibas yang setiap tahunnya kita rayakan dengan hari raya Idul Adha ini. Ikhwan fillah rahimakallah, mudah-mudahan kisah-kisah tadi menjadi pelajaran kepada kita agar kita benar-benar berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesabaran, dan semuanya itu akan berbuah kepada kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang besar dan juga kebahagiaan di akhirat berupa surga yang dijanjikannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.